Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan dari seluruh tanah air. Selamat bergabung dalam Lokakarya Tirta Dharma Muda yang diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia. Pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2020, Perpamsi mengundang rekan-rekan generasi muda yang saat ini bekerja di perusahaan air minum dari berbagai daerah di tanah air untuk mengikuti Lokakarya dalam rangka pembentukan satu forum yang kita sebut dengan Forum Tirta Dharma Muda. Forum ini adalah forum yang khusus untuk para generasi muda, khususnya yang berusia di bawah 35 tahun, yang saat ini sedang mengabdikan dirinya untuk pelayanan air minum di berbagai perusahaan air minum di seluruh Indonesia. Rekan-rekan sekalian, dari sekitar 250 peserta yang mendaftar untuk mengikuti forum ini, kami hanya mengundang sekitar 120 orang atau 120 akun, karena dalam Lokakarya ini kita akan melakukan diskusi kelompok, sehingga jika pesertanya lebih dari 150 orang, rasa-rasanya akan sulit untuk berdiskusi secara efektif. Jadi kami mohon maaf, forum ini memang akan terbuka untuk siapa saja yang berminat bergabung dalam Forum Tirta Dharma Muda. Namun hanya untuk Lokakarya pada hari ini, kita batasi jumlah pesertanya, yaitu 120 orang yang mendaftar lebih awal. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan menyelenggarakan lagi forum-forum untuk Tirta Dharma Muda baik secara nasional maupun secara regional yang bisa diikuti oleh seluruh peminat forum ini. Baik rekan-rekan sekalian, kami mohon perkenan dari Ketua Departemen Kemitraan Pengurus Pusat Perpamsi, Bapak Zain Mustain. Beliau juga adalah Direktur Utama PDM Kabupaten Kebumen. Beliau sudah siap, untuk itu kami persilakan kepada Pak Zain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Mudah-mudahan siang hari ini yang dipelopori oleh Perpamsi dan tentu saja mitra kerjanya dari Australian Water Association bisa menyelenggarakan Lokakarya Tirta Dharma Muda. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa Lokakarya Tirta Dharma Muda ini memang spesialis ditujukan kepada para generasi muda atau generasi muda tukang ledeng yang ingin berkarya dan berkarya serta ingin mengembangkan diri menjadi maju dan lebih baik, membesarkan PDM-nya masing-masing atau membesarkan perumda air minum di daerahnya masing-masing. Kami sampaikan juga bahwa kenapa ini perlu disampaikan oleh Perpamsi. Karena Perpamsi sangat instan dan mendorong sekali agar pemuda yang ikut pada siang hari ini, khususnya pemuda yang bekerja di bawah PDAM atau di perumda air minum atau di perseroda, karena sudah ada satu perseroda, itu nantinya yang berkarir dengan PDAM mempunyai database, dia keahliannya apa, pendidikannya apa, kemudian pengalamannya aja, yang tentu saja nanti mendorong pemuda untuk memajukan di PDAM-nya masing-masing. Kedepan penyelenggaraan SPAM ini harus lebih baik, dan perlu untuk lebih baik tentu saja perlu menyiapkan tenaga muda yang memiliki kompetensi
dan integritas yang lebih baik untuk melanjutkan estafeta pekerjaan tugas pelayanan air minum bagi masyarakat khususnya yang ada baik di kota atau di kabupaten. Dalam hal ini, Perpamsi perlu memfasilitasi platform yang terstruktur dalam rangka membina dan membuka kesempatan kepada yang lebih luas bagi generasi muda ataupun kepada siapa saja yang melanjutkan dan berkarir di PDAM. Jadi kami sampaikan bahwa para generasi muda yang berkarir di PDAM nggak usah khawatir, insya Allah di PDAM-nya masing-masing atau yang nanti akan berkarir menjadi direktur di tempat lain itu bisa menjadi lebih baik. Dalam hal ini kami sampaikan juga terima kasih kepada Australian Water Association yang sangat mendukung Perpamsi untuk berinisiatif menyelenggarakan Tirtadama Lokakarya Tirtadama Muda. Mudah-mudahan nanti dari 150 PDAM yang ikut pada siang hari ini ada yang kecantol dan terpilih oleh Australian Water Association, belajar bersama di Australia atau mungkin di tempat lain untuk bersama-sama mengembangkan PDAM ini. Adapun tujuan platform yang difasilitasi Perpamsi ini adalah mempersiapkan generasi muda, yaitu yang memiliki kompetensi dan integritas yang dalam atau yang tinggi ya, untuk menjalankan tugas pelayanan air minum bagi masyarakat. Intinya dari kerja di PDAM adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik masalah air minum sampai ke pelanggan. Kalau saya menyampaikan ada, dulu mungkin ada 3K ya, kalau saya sekarang saya tambahin bukan 3K tapi 5 kata. Jadi 5K kata. Pertama, kontinuitas jelas, kualitas juga jelas, kuantitas juga jelas, terus kata keterjangkauan, dan tekanan atau pressure harus sampai pelanggan kalau bisa minimal 2 bar, ataupun ya tadi penanganan aduan, kata yang A yang terakhir adalah aduan. Jadi kita wajib memberikan kualitas yang baik, kontinuitas, kuantitas, terus kemudian harga juga terjangkau, pressure atau air tekanan juga sampai pelanggan minimal, taruhlah kalau kita ada terjadi minimal sampai 5-10 meter ke pelanggan, juga ada masalah aduan. Nah, hal-hal ini semuanya bisa dilakukan oleh para generasi muda yang berkarir di PDAM, harus mereka mempunyai kompetensi yang tinggi sehingga PDAM di masing-masing daerah atau perumda air minum bisa maju. Ada beberapa kata kuncinya adalah bagaimana kita mempunyai kompetensi, integritas, pelayanan, kita juga yang senior membimbing kepada yang lebih muda, dan yang memuda itu tentu saja bisa melanjutkan estafeta perjuangan. Fasilitator kegiatan ini sebelumnya Perpamsi juga pernah dengan Perpamsi Pusat, kemudian dengan Australian Water Association atau AWA, kemudian kita juga pernah dulu ada forum SDM Tukang Rodeng di Facebook juga ada, kemudian juga alumni Perpamsi JWWA kalau nggak salah, yaitu dari Young Water Leader Program yang pernah dilakukan, ataupun Australian Young Water Profesional, itu kita juga pernah. Nah, tentu saja dalam hal ini juga melibatkan Akar Tirta, salah satu pendidikan di bawah naungan Perpamsi yang mengembangkan PDAM dalam dunia pendidikan, yaitu Akar Tirta. Kami berharap kegiatan ini 2 jam ke depan bisa diikuti. Silakan ada permasalahan, usulan atau apapun, sehingga ke depan PDAM lebih baik, perumdanya juga lebih baik,
sehingga kita bisa lebih hidup sejahtera dan bahagia. Untuk itu, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita baca basmalah bersama. Kegiatan Lokakarya Tirta Dharma Muda kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zen. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Pak Zain Mustain. Beliau adalah Ketua Departemen Kemitraan, mewakili pengurus pusat Perpamsi. Beliau juga adalah Direktur Utama PDM Kabupaten Kebumen. Selanjutnya kami persilakan kepada International Program Manager dari Australian Water Association, Pak Paul Smith, untuk menyampaikan kata sambutan. Rekan-rekan sekalian, beliau akan berbicara dalam bahasa Inggris. Okay, thank you, Dwike. Thank you, PERPAMSI, and thank you to all our emerging water leaders and supporting PDAMs for your participation in today's Zoom. For those that are not familiar with the Australian Water Association, we are the Peak Water Association of Australia. We're very similar to PERPAMSI. Our members are all of the water utilities, all of the Australian PDAMs, and also all of the government agencies, the R&D universities and private sector companies that are affiliated with water. At AWA, we deliver a range of services to support our members overcome challenges and continually improve their service offerings. Robbie and I look after the AWA International Program, which seeks to connect the Australian water sector with the Indonesian water sector to share knowledge and innovation and to inspire a sustainable water future. These values are at the heart of AWA's partnership with PERPAMSI, and together we connect our water utilities to share technical knowledge and now share knowledge on supporting water operators respond and recover to the impacts of COVID. We coordinate inbound and outbound knowledge sharing and trade delegations to each other's major events, and we support each other with the development of policy and regulatory challenges. But we see young water professionals as critical for our water sector's future, and AWA are very keen to work with our partners PERPAMSI to grow the Indonesia-Australia YWP network and to support your journey in becoming our next water leaders. We're very thankful for the support of the Australian Water Partnership and the Australian Government in supporting us in bridging our water sectors, and we look forward to supporting our YWP networks going forward. So thank you, Dwike, and thank you for all those involved. I do look forward to seeing you on our digital knowledge sharing platforms whilst our countries recover from COVID, and hopefully very soon after. I look forward to seeing you all either at Indonesia at PERPAMSI's event or at Ozwater, AWA's event, where we hope to bring our YWPs together once again. Thank you, Dwike. Thank you, Paul. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, tadi disampaikan oleh Pak Paul dari Australian Water Association bahwa beliau sangat senang sekali dapat mendukung program ini, dan Perpamsi bersama Australian Water Association akan terus bekerja sama untuk mengembangkan kompetensi dari generasi muda di sektor air minum kedua negara dan saling bertukar pengalaman dalam membantu memajukan pelayanan air minum di negara masing-masing. Demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Paul Smith. Berikutnya kami mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa konsep yang menjadi inisiatif dari Perpamsi dan Australian Water Association dalam rangka
memberikan kesempatan bagi generasi muda di khususnya di Indonesia dalam rangka mengembangkan potensi dan kompetensinya dalam pelayanan air minum. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Zain, kita memang tentunya berharap bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di masa depan di negara kita menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Kita punya keprihatinan bahwa sekian tahun pembangunan air minum, Indonesia ternyata masih terbilang ketinggalan dari negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara. Kita mungkin masih lebih rendah cakupan pelayanannya dibanding negara tetangga kita di Malaysia, Vietnam, dan secara nasional kinerja penyelenggara sistem penyediaan air minum kita juga masih belum optimal. Nah, Perpamsi secara organisasi memang sudah sekian lama memperjuangkan agar anggota-anggota Perpamsi dapat memperoleh bantuan dan fasilitasi untuk meningkatkan kinerja. Salah satu faktor yang menjadi kunci adalah bahwa kompetensi dari para tenaga yang bekerja di penyelenggara sistem penyediaan air minum ini perlu ditingkatkan, dan juga terutama generasi muda yang sedang mengembangkan karirnya di perusahaan-perusahaan air minum di seluruh Indonesia dapat memberikan kontribusi terbaiknya. Nah, mereka ini memerlukan tentunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan, dan manajemen juga perlu memberikan peran dan kesempatan kepada mereka untuk berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan perusahaan dan tentunya pelayanan air minum bagi masyarakat. Platform ini difasilitasi oleh Perpamsi dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun generasi muda yang saat ini sedang berkarir di perusahaan-perusahaan air minum di Indonesia untuk bergabung dan memanfaatkan platform ini dalam rangka mengembangkan diri. Dan kebetulan pada saat yang bersamaan, Perpamsi juga sudah bekerja sama dengan Australian Water Association sejak 2019 dalam kerangka Water Utility Improvement Program. Dan dalam Water Utility Improvement Program ini, salah satu komponennya adalah mengembangkan peran dari generasi muda yang di negara Australia disebut sebagai Young Water Professional. Jadi di luar negeri sebutannya adalah Young Water Professional, dan di Indonesia kami menamakannya Tirta Dharma Muda. Pengertiannya kira-kira seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagaimana juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Zain, platform ini tujuannya adalah mempersiapkan generasi muda agar memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan air minum bagi masyarakat, dan memberikan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan, serta peran dan kesempatan bagi generasi muda untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan perusahaan dan pelayanan air minum. 7 kata kunci yang terkandung dalam tujuan ini, yang pertama adalah kompetensi, integritas, pelayanan, kemudian bimbingan, peran, kesempatan, dan kontribusi. Kita akan banyak berfokus pada 7 kata kunci ini dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita selenggarakan. Fasilitator yang kami harapkan dapat terlibat untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam forum ini adalah tentunya Perpamsi, kemudian Australian Water Association, kemudian ada forum untuk SDM Tukang Ledeng yang saat ini sangat aktif berdiskusi di grup WhatsApp, kemudian rekan-rekan alumni program Young Water Leaders, Perpamsi dan
Japan Water Works Association. Beberapa tahun yang lalu, Perpamsi dan Perpamsinya Jepang menyelenggarakan program tahunan, yaitu pertukaran antara para generasi muda di PDAM di Indonesia dan di Jepang untuk bertemu dan saling bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan sektor air minum di negara masing-masing. Kemudian saat ini kita juga sedang bekerja sama erat dengan Australian Young Water Professionals di bawah koordinasi Australian Water Association. Jadi Australian Water Association ini adalah perpamsinya di Australia dan mereka sudah punya program yang disebut sebagai Australian Young Water Professionals, dan kita akan belajar dari rekan-rekan Australia tentang bagaimana program untuk generasi muda di sektor air minum ini dapat dijalankan dan dikembangkan. Kami juga mengharapkan nanti ada dukungan dari Akatirta dalam forum ini. Rekan-rekan sekalian, memang sesuai dengan namanya, Tirta Dharma Muda ini adalah untuk generasi muda. Jadi di Australia batasan usia bagi generasi muda itu adalah 35 tahun. Jadi kami juga mengadopsi ketentuan ini atau semacam pakem ya, bahwa kita mengharapkan generasi muda yang saat ini bekerja di perusahaan-perusahaan penyelenggara sistem penyediaan air minum di Indonesia yang usianya masih di bawah 35 tahun untuk bersama-sama memanfaatkan forum ini. Namun kita tidak menutup pintu bagi rekan-rekan yang di atas 35 tahun untuk berkontribusi dalam forum ini, dan kita berharap mereka bisa menjadi mentor bagi generasi yang lebih muda. Kita akan fokus pada pembinaan, peningkatan kompetensi dan integritas, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Rekan-rekan sekalian, dalam Lokakarya ini kita akan menyepakati tentang platform Tirta Dharma Muda sebagai suatu forum di bawah fasilitasi Perpamsi. Kemudian kita ingin menjaring minat dan generasi muda untuk bergabung dan berpartisipasi aktif. Kemudian mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan, terutama manajemen perusahaan masing-masing, tempat Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian bekerja. Dan kemudian kita akan mendiskusikan juga program-program yang mungkin bisa kita laksanakan dalam forum ini. Kemudian juga mengidentifikasi peluang pendanaan program. Beberapa rencana program yang mungkin sudah ada dalam konsep kita adalah bagaimana kita mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat dan sertifikasi kompetensi secara regional. Banyak sekali rekan-rekan kita yang saat ini belum dapat mengikuti diklat manajemen air minum terutama dan sertifikasinya di daerah masing-masing. Kemudian kita akan memfasilitasi peluang untuk mengikuti diklat atau beasiswa bidang air minum di dalam maupun di luar negeri. Selama ini kami sudah menjalin banyak kerjasama dengan negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Jepang, Korea, Belanda, kemudian Australia, dalam rangka penyelenggaraan diklat ataupun pemberian beasiswa bagi rekan-rekan yang bekerja di PDAM. Ya, kami berharap nanti kita bisa memperoleh lagi slot untuk beberapa beasiswa jika ada yang berminat di luar negeri, untuk baik itu untuk pendidikan short term atau kursus maupun beasiswa pendidikan master strata 2. Kemudian kita akan aktif ya membantu rekan-rekan berpartisipasi dalam program Young Water Professional International. Jadi di beberapa forum internasional, Young Water Professional ini sudah menjadi program yang rutin. Sebagai contoh, di Ozwater, Australia,
yang diselenggarakan setiap tahun, selalu ada program Young Water Professional. Tahun lalu kita sebetulnya memperoleh kesempatan mengirimkan 2 orang peserta. Namun ternyata ada kendala karena peserta yang bersangkutan mengalami hambatan kesehatan sehingga tidak dapat menghadiri Auswater tersebut. Namun juga ada beberapa kesempatan lain, misalnya untuk mengikuti International Water Association Young Water Professional Program yang tahun lalu diselenggarakan di Tokyo. Ya, dan beberapa program-program lain yang tentunya akan dapat kita fasilitasi seandainya forum ini sudah ada dan kita memiliki calon-calon yang bisa kita kirimkan untuk program tersebut. Satu lagi hal yang mungkin bisa kita pikirkan dalam forum ini adalah bagaimana mendorong inovasi dari rekan-rekan generasi muda untuk memberikan pemikiran atau kreasinya meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan air minum. Sektor air minum tentunya memungkinkan ya rekan-rekan sekalian untuk berinovasi sehingga apa yang selama ini sudah dijalankan dapat menjadi lebih baik lagi dan lebih efektif dan lebih efisien lagi. Kemudian problem solving library bisa kita bentuk dan begitu juga komunitas praktisi di antara generasi muda ini karena persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini sebetulnya adalah persoalan-persoalan yang sudah terjadi selama lebih dari 40 tahun, 50 tahun tersenggaranya sistem penyediaan air minum di Indonesia. Artinya kebanyakan problem yang kita hadapi ini bukan problem yang baru dan sudah ada best practice atau solusi-solusi yang dialami atau dikembangkan oleh senior-senior kita. Nah, dengan adanya problem solving library ini kita bisa mendokumentasikan dan menelusuri kembali seperti apa solusi-solusi yang pernah terjadi dan barangkali mungkin solusi ini bisa kita gunakan lagi di masa sekarang dengan inovasi-inovasi baru sehingga problem yang kita hadapi sekarang dapat diatasi. Contohnya problem klasik yang ada sekarang ini kan misalnya kehilangan air, NRW. Padahal NRW ini kan bukan problem baru, tapi mengapa sangat sulit diatasi? Karena mungkin pembelajaran kita terhadap pengalaman yang sudah masih kurang kita terapkan, atau kita dalam beberapa hal tidak mampu belajar dari pengalaman. Ya, nanti dalam diskusi kelompok kami harapkan rekan-rekan bisa memberikan masukan jika ada pemikiran-pemikiran atau ide-ide tentang rencana program kita. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan sementara ini tentang program Forum Tirta Dharma Muda. Nah, rekan-rekan sekalian, kebetulan kita ada tamu dari Australian Water Association dan Australian Water Partnership yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana program untuk generasi muda di bidang air minum ini dijalankan di negara di Australia dan di beberapa negara lain yang didukung oleh Australian Water Partnership. Thank you. Can you hear me? Yes. Right. Thanks, Tuike. Are you happy for me to go ahead now? Great. Okay. Good afternoon, everyone. It's great to see so many people on here. It looks like we have about 75 or so, which is great considering none of us are able to meet face to face. It's nice to still be able to connect virtually. I'm going to speak in English, so I hope that's all right for everyone who's attending. I'm sorry if I speak too quickly. I'll try and speak slowly.
Thank you, PPAMC, for organising the workshop and bringing everyone together, and to the Australian Water Association for asking me to provide a few comments on behalf of the Australian Water Partnership. So my name is Caitlin Windross and I'm a Program Officer here at the Australian Water Partnership. We're in Canberra in Australia, and we are a program underneath Australian Aid, so under the Australian government, under their aid program. We manage water development programs in the Indo-Pacific region, and I work with the Australian Water Association on their Indonesia program with PPAMC. So last year I attended the Water and Wastewater Expo and Forum in Jakarta, and I think I met some of you there, so it's great to see some of you online. Okay, so the Australian Water Partnership focuses on sustainable water management, and we do this through connecting Australian and international partners. So in this case here, it's between Australian Water Association and PPAMC and their water utilities within that. So one of the things we focus on, which is how it connects to this YWP workshop, is building capacity of those involved in our projects. So one of the main areas that we do this in is with young water professionals. We do understand that it's really important that people start early on in their careers, and we know that young water professionals are very enthusiastic, which we can see by all of you attending today. All right, so AWP, which is us, currently support 2 young water professional programs in Myanmar and the Pacific, and we're currently also developing a young water professional program in India. The one in India is on pause at the moment, sort of, because we're unable to travel and get things organised, but it will hopefully be picked up again next year. So our first young water professional program is in Myanmar, where young water professionals are doing a detailed, more technical training program on water resource related technical subjects, and this is to build the skills of Myanmar young water professionals so they're able to understand water management issues and river basin planning in their region. The second young water professional program is happening in the Pacific region. This is through the Pacific Water and Wastewater Association, which brings together water utilities sort of similar to PPAMC. This program focuses more on professional development of young water professionals. So that's more looking at leadership skills, mentoring, gender equality, developing solutions together, style of working together. One of the main things that's come out of that water YWP program is the need for YWPs in the Pacific to look more at gender equality and social inclusion. That's something that they've highlighted as a really important topic to them, and looking at how all different challenges that different people face in the workplace, different bias and different types of people that are working, and how that can be better understood. So gender equality and social inclusion is a priority for the Australian Water Partnership and for all of Australian aid programs. That is because being inclusive, we have seen in all of our programs, has led to more equitable or equal and long-term outcomes. So what we've found is that it's more than just numbers of people, and it's more than just having equal numbers or an equal quota, but it needs to be
all people discussing different perspectives and cultures and long-term traditions and ideas, and not just people that are being excluded talking about these things. So the Australian Water Association, within their water utility improvement program and with PPAMSI, have one main section that focuses on gender equality and social inclusion, and the different water utilities in Indonesia and Australia have developed plans that look at the specific tasks that they want to focus on and different areas that they want to understand better. So AWA has been providing us lots of updates on this and how it's working and how it's being implemented. And they've already seen that gender equality and social inclusion is starting to be understood better across the participants and within the Indonesian water sector that they are involved in. So it's clear that there's still a long way to go, and it's not a quick solution, and it's nothing that, you know, there's one answer to make everything perfect, but it's a journey, and it's good that it's being looked at and being focused on in those water utilities. So I guess workshops like this with everyone that's here provide a great opportunity to discuss these different ideas. And do please remember to think about diversity and inclusion when you're looking at young water professional networks. Although a YWP network to you may be one thing, you could think of it how it might look to someone else and how you could include these different perspectives in the networking. I'll just comment that even though we're all working remotely, and I can see that everyone has different backgrounds on their screens and is all dialing in from different areas, it's great to see that we're all still able to connect virtually. You know, if we had all been meeting face to face, we might not have even had this many people. So even though it's very strange times at the moment and it might feel like we're less connected, it's great to use these virtual networks to still try and stay connected. Young water professionals in our two programs have identified networking and connecting as one of the main things they want out of a YWP program. That's one of the main things that we want to do. So keep these options in mind when you're in your discussions, and I look forward to hearing the outcomes from PPAMSI. And I hope you're all safe and well in Indonesia. I'll hand back to you, Dwike. Thank you. Thank you, Katie, for introducing the young water professional supported by AWP in the Asia and Pacific region. Rekan-rekan sekalian, tadi Mbak Katie, beliau adalah salah satu staff di organisasi yang namanya Australian Water Partnership. Australian Water Partnership ini adalah bagian dari organisasi di bawah pemerintah Australia yang memberikan dukungan pendanaan berbagai program kemitraan bidang air dan air limbah. Programnya juga mencakup negara-negara di Asia dan Pasifik termasuk Indonesia. Tadi yang disampaikan Mbak Katie ini adalah salah satunya bahwa program yang mereka dukung
itu berfokus pada kesetaraan gender dalam sektor air minum. Maksudnya adalah bahwa di samping mempromosikan generasi muda untuk aktif dalam berkontribusi untuk kemajuan pelayanan air minum, namun juga tidak mengabaikan peran dari kaum perempuan dan kaum minoritas, termasuk tidak mempersoalkan ras, agama, maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi salah satu hal yang menjadi fokus dalam program-program yang disponsori oleh pemerintah Australia itu adalah bagaimana mempromosikan kesetaraan gender. Dan Katie juga menyampaikan bahwa dalam situasi yang sulit karena pandemi ini, konektivitas di antara orang-orang muda di Asia dan Pasifik seharusnya bisa tetap berjalan, dan secara telenetwork atau komunikasi jarak jauh online, kita bisa melanjutkan program-program dan dukungan untuk generasi muda meningkatkan kompetensi dan integritasnya dalam memajukan pelayanan air minum di negara masing-masing. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman dari Australian Young Water Professional, tapi satu forum yang difasilitasi oleh Australian Water Association di Australia. Dan pembelajaran dari pengalaman Australia ini kita akan dengarkan dari Robbie Goodicke. Dia adalah International Project Officer di Australian Water Association. Kita persilakan bersama dengan Shane Wood, juga salah seorang anak muda di Australia yang bekerja di salah satu perusahaan air minum, dan mereka telah mengembangkan program Young Water Professional ini dalam beberapa tahun terakhir. Robbie? Thank you, Dwike. Can you hear me okay? Yes. Very good. Excellent. I would firstly like to acknowledge Pafhamzi and the wonderful work that Dwike is doing to build the Young Water Professional program in Indonesia. In Australia, we are very fond of our young water professionals. We see them as the future leaders of our water sector, and they are very important for sharing their ideas and their solutions to enable a sustainable water future. And so I am great. It is great for me to be here today to share with you some of our experiences in Australia and to assist you in your journey as you develop not only your career, but those of young water professionals around you in your organization, in your community, and all across Indonesia. And can I also thank Katie for her wonderful presentation and the Australian government for their support in connecting our sectors, and in this case, the Australian and Indonesian young water professional networks. I will make a brief introduction to our program in Australia, and then Mr. Shane Woods will speak about his journey and his experiences. I have had the privilege of being a member of the Australian Young Water Professionals Network for many years, and my participation has allowed me to benefit in many ways, not just through expanding my network and my reach to other inspiring young water professionals, but to also allow me to develop my career. My position at the moment is International Projects Officer, and that came because of my involvement in the AWA Young Water Professional Network.
It's allowed me to build my understanding of the Australian water sector and to be able to share my experiences and my views with everyone across the country. And so now in my role at AWA, I am no longer a volunteer. I do support the volunteers across the country and to guide them as they approach their challenges as young water professional volunteers. The network consists of many different groups, and in Australia we have a state and territory, and so in each state there is a young water professional committee, and that committee is responsible for delivering some events and activities that engage young water professional members across the country. And so at the moment we are experiencing the COVID-19 pandemic, and as a result a lot of our activities are now online. And one of the good things about a young water professional is that we can understand how to use the technology, and we know how to use it to our advantage. And so with the Australian Young Water Professional Network, we are able to lead the engagement of our members, not just young, but also old, in having a discussion online, whether that be through Zoom, which we are using today, or through online social media platforms like Facebook and LinkedIn. So there are many events and many activities that we deliver, and one of the big events that we run each year in Australia is called AusWater. And so we have 100 young water professionals who come together to discuss some of the big challenges that our water industry is facing and to provide their solutions and what they think the water sector should do. And we have a very big focus on the Sustainable Development Goals to ensure that no one is left behind and everyone is provided with access to clean drinking water as much as possible. We also run a conference every 2 years, which is only for young water professionals. And this year we ran that conference in Brisbane. We were very lucky because the conference was in the first week of March, and this was 1 week before the Australian government decided to commence their lockdowns. So we have still very strong memories of that conference, and it was able to bring together a very diverse group of individuals who all wanted to share their experiences, their journeys, their career stories, and to do so in an environment that they felt safe. They felt safe to share. They felt safe to put forward their ideas, and they were able to contribute and be inspired, not only by their own potential, but also by those of people around them. I lastly just want to make a mention about our mentoring program. And mentoring is very important for any professional, regardless of their age. And the Australian Water Association has a mentoring program in place, which started 10 to 15 years ago. And we run an event in most states and territories to commence the program, where we bring the mentee and the mentor together in the same room to facilitate and introduce the two together, and to understand what does the mentee, the young water professional, want to learn from the mentor, and what does the mentor want to give in terms of their knowledge and experience to the mentee, the young water professional. So we have over 300 mentoring pairs in Australia, and the mentoring relationship is up to the individual to commence. So the young water professional can organise to catch up with their mentor as often as they like, and to ask questions like, what did you do in this particular situation at work?
and how would you approach dealing with this challenge? And the mentor is a very valuable source of information for our young water professionals to expand their horizon, expand their understanding of what is possible for them in their career and where they might want to go. And I just want to finally mention that, as I mentioned before, we have some active social media networks, and we would encourage you to join these networks, to participate, and to see all the wonderful events that we run in Australia, and to remain connected digitally, but hopefully at some point we can remain connected face to face. So Dwike, before I finish, I was going to share this video that goes for 1 minute, and apologies, the connection may not be as good. And so if I just do, oops. One moment, Dwike. This is a video that we put together when we run the Young Water Professional Conference in March. This conference will help emerging professionals kind of see where they want to go in the future and give them inspiration into the sort of works they do and the way that they interact with the community. At this conference, I'm looking forward to finding out about the direction that water as a resource is heading in the nation. I'm hoping just to learn about what other people are up to and what I can learn from the conference to take back to my own company. I think the main thing I was hoping for was just more ideas about directions I could go in my career. Again, I'm pretty new to the industry. It was really exciting to see all the different avenues that I could go down and different areas that I could be passionate about. There's one particular keynote on day 2 I'm really looking forward to. Her name's Rosie. She's an 8-year-old. Having an 8-year-old in a YWP event really takes the definition of YWP to the next level, and I can't wait to see what she's got to say. So I'm hoping to take away a lot of new contacts. It's been great to network with all these young professionals in the water sector. Usually after these type of events, you leave with really good ideas and really good connections. For me, I had the opportunity to present here today. I got a lot of fantastic questions and leads on how to further develop my work. I would definitely recommend this conference to others. It's been so much fun. I've met so many amazing young water professionals, and I feel very inspired going back to work on Monday. Telling the stories, learning what others have been achieving. There's a great opportunity right now to really develop our knowledge as young water professionals. Thank you, Dwike. Thank you, Robbie, for the presentation and the video, and for sharing your experience in organizing Australian Young Water Professional Program. Rekan-rekan sekalian, tadi Robbie telah berbagi pengalaman bagaimana dia yang awalnya adalah seorang pemuda, kemudian karena aktif dalam Australian Young Water Professional Program, dia kemudian bekerja di Australian Water Association, kemudian diberi tugas untuk mengembangkan Australian Young Water Professional Program ini hingga menjadi seperti sekarang. Dan kami sempat ngobrol dengan Robbie beberapa waktu yang lalu mengenai latar belakang mengapa ada program ini dan mengapa AWA memfasilitasi program ini di Australia. Ternyata kurang lebih mungkin sama dengan yang kita alami di sini. Orang-orang muda di Australia ini merasa gemas dengan keadaan yang mereka pikir mereka bisa melakukan yang lebih baik. Ya, jadi mereka itu ingin memberikan kontribusi pemikiran dan action mereka dalam memperbaiki pelayanan air minum.
Dan untungnya di sana perusahaan-perusahaan air minum yang tempat mereka bekerja itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri dan mendukung program ini sehingga mereka bisa menampilkan solusi-solusi terbaiknya, dan itu dibuktikan dengan beberapa proyek atau beberapa kasus yang bisa diselesaikan oleh orang-orang muda ini dengan cara mengembangkan solusinya melalui platform Australian Young Water Professional. Tadi disampaikan juga oleh Robi bahwa mereka punya program yang namanya mentoring. Jadi orang-orang muda ini dibimbing ternyata oleh senior-seniornya, dan senior itu tidak harus berasal dari satu perusahaan, tapi juga bisa dari perusahaan air minum yang lain. Tapi mereka punya satu forum mentoring sehingga komunikasinya berjalan terus baik secara offline maupun online. Dan orang-orang muda ini sebetulnya punya kelebihan karena mereka sangat familiar dengan teknologi terkini, ya. Dan Australian Water Association setiap 2 tahun menyelenggarakan konferensi untuk orang-orang muda ini di Australia. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian satu saat bisa ikut diundang ya menghadiri konferensi ini di Australia. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan dengarkan lagi satu pengalaman yang akan disampaikan oleh Shane Wood. Beliau adalah salah seorang Australian Young Water Professional yang bekerja di perusahaan air minum, dan tahun lalu beliau ini datang ke Jakarta dalam rangka menghadiri Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum. Beliau cukup ganteng dan mungkin rekan-rekan di PDM akan senang mendengarkan cerita beliau. Dan beliau ini kebetulan juga pernah tinggal di Indonesia. Shane? Yes. You can start now. Yeah. You can hear me okay? Okay. Cool. Hello everyone. Nama saya Shane. Saya tinggal di Perth, Western Australia. Dan saya seorang insinyur environmental, insinyur lingkungan. Maaf ya, saya akan pakai bahasa Inggris karena sudah lama saya belum pakai bahasa Indonesia. So first of all, thank you Dwike, and thank you AWA and AWP for Katie for having me here today. So like I said, I'm Shane. I live in Perth, Western Australia. I'm an environmental engineer, and I am a young water professional here in Western Australia. And I had the opportunity last year to attend the Indonesian Water and Wastewater Conference and help host a workshop with Adi and Yandi and Sandrika, who couldn't be here today. And as part of that workshop, we explored some of the challenges that young water professionals are facing in Indonesia. And what I learned from that workshop was that, one, there are a lot of very passionate, inspired, and confident young water professionals in Indonesia. And two, the challenges that came out of that workshop are very similar to those we have here in Australia. And I think on the same page that the Australian Young Water Professionals program will do the same as what this Indonesian Young Water Professionals program will do to help overcome those challenges. And so today I just wanted to offer a little bit of perspective about what the Australian Young Water Professionals program has given me. And it's ultimately it's given me a lot of passion for the water industry.
So through the events that Robbie's just spoken about, through all of the networking events, the conference in Brisbane that we had earlier this year, the mentoring, and also the competitions and awards that AWA also pulls together. Through those opportunities, you know, I've been able to meet so many new people and get connected with, you know, people not just locally, but also all over Australia and now also in Indonesia as well. And I've been lucky enough to travel to Indonesia last year and also to Brisbane earlier this year. And through all these programs, I've also been able to just get a holistic understanding of the water industry, at least here in Australia, how all the dots are connected and who gets involved in what and how it all ticks along. And so through attending all of these networking events, I've also been able to speak at events like this and develop my confidence in public speaking, and also listen to other young water professionals speak, which has inspired me to stay in the water industry and to continue to do what I'm doing. And obviously, I've also been able to meet a lot of awesome other young water professionals as well. So I'll just take this along. So I'm relatively new to the Australian Young Water Professionals program. So I myself don't have too many things to offer in terms of lessons learnt in developing the program itself. But I do have some thoughts that I thought could help in the development of the program. 1 second. So I'm not sure if you can see my Word document. Can you, Robbie? You can. Okay, sorry. Sorry, train of thought. So I think what I wanted to say was this is a very exciting time for all of you because you're at the start of something new and something that has a lot of promise. And so I think at this stage, any progress you make is going to be progress. And as an example, we had a young water professional in Tasmania, Matthew Robertson, who out of his own interest decided to reach out to young professionals across Tasmania to see if they were interested in joining a new young water professional program there. And he just started it from scratch himself and later became nominated for Young Water Australian of the Year. And I think that's why it's so exciting at this stage, because you're so early on. There's so many doors to open and there's just so many opportunities to battle those challenges that were discussed at the workshop and to create positive change. And that sort of leads to my next point, which is that it's going to take champions. It's going to take young water professionals like yourselves who are inspired and keen to make change happen. And so it's really exciting to see so many of you here today. And I think that just tells me that this is going to go somewhere good. And then the next point there, have a clear vision and mission. So this goes without saying, but having a solid base to help guide your decision making and give you some direction when you're sort of not sure how to make a certain decision will be extremely important, especially in this early stage of developing a young water professionals program. And lastly, I sort of wanted to mention that culture is going to be an extremely important aspect of this program, and it sort of relates back to what Caitlin was saying about gender equality as well. And I included a little quote here: "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." And apologies if I mispronounced that. And I'm not sure if that's used very widely. I haven't heard it too often myself, but basically
it means do as the Romans do, and or when in Rome. And so what I'm trying to say with that is basically culture is going to be ingrained in this new community that you're developing, and it's important that whatever you do develop, that you incorporate and include everyone. And I think this will come naturally, but it will also take some effort and thought to ensure that does happen. Like I know Indonesia is an incredibly diverse country, but it's also incredibly, it has a lot of unity. And so I think the culture will just naturally be such an important aspect of this program. And I think in that sense as well, it's going to be very different to the Australian Young Water Professionals program, which I think is pretty cool. So that's really all that I wanted to say today. I'm just extremely excited for all of you to be a part of this process, and I'm excited myself to be a part of the process. And I wish you all good luck. And yeah, thanks Touche. Oke, terima kasih Shane. Rekan-rekan sekalian tadi sudah mendengar sendiri pengalaman dari Shane yang disampaikan dalam forum ini, dan kita ingat pepatah yang dia sampaikan di akhir presentasinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, thank you Shane for the proverbs. Rekan-rekan sekalian, mungkin saya tidak perlu ulas lagi apa yang disampaikan oleh Shane. Jadi sudah cukup jelas ya. Tadi ada rekan kita dari Gunung Kidul, Mbak Lia Rahayu, usul supaya dibuat grup untuk peserta kegiatan ini untuk sharing. Jadi nanti Mbak Lia, kita akan ada diskusi kelompok. Mungkin bisa diusulkan di dalam diskusi itu platform seperti apa untuk komunikasi di antara peserta forum. Mungkin apakah kita akan membentuk satu grup WhatsApp atau Telegram atau media yang lain, media sosial yang lain, sehingga komunikasi rutin di antara peserta ini bisa terus terjalin dan juga berkembang. Karena kemungkinan anggota forum ini tidak terbatas hanya mungkin 79 orang yang hadir pada 79 akun ya yang ada dalam forum ini, karena yang mendaftar di Google Form kita sudah lebih dari 250, dan mungkin kita akan memerlukan platform yang lebih efektif lagi. Nanti silakan didiskusikan dalam diskusi kelompok setelah ini. Dan ada yang mau bertanya ini untuk Katie. Katie, there's someone would like to ask you a question from Sragen. Sragen is in Central Java. His name is Sigit. Halo Mas Sigit. Halo Mas Sigit. Okay, can you hear my voice? Kurang keras Mas Sigit. Halo, can you hear my voice? Katie? Hello, Katie. Katie is mute. Thank you. Yeah, I can hear you. I just couldn't unmute myself, sorry. Okay, thank you so much for the members of the committee. You given me time to give a question for Katie Windroos. Let me introduce myself. I'm Sigit from the Sragen, and it was great presentation or sending knowledge from Robbie, Katie, and also Shen, and we also appreciate of it. And I interest with the Katie Windroos about the gender equality. Yes, as everybody knows that all of the participants in this meeting, and especially all the PTIM in Indonesia, has the same problem about the gender equality. For example, in my company, the portions of the women and men is not balanced.
maybe can you share more knowledge about the gender equality, or how to make the gender equality, or the portions of men and women can be balanced in the work site, I think, or maybe in your experience around the world, maybe your experience in your company or the others. Can you share more about it? Thank you. Okay. Yeah. Yeah. So, I mean, like all of you, I'm also a young water professional, and I'm just a young professional. I'm not even necessarily water focused. I also am not a gender equality specialist by any means. We have another person in our organization who is, but I completely can understand what you're saying, and it is a core issue, especially because in this industry it is unbalanced. It's even unbalanced here. We're able to sort of balance it in some ways, but it's just the nature of the industry that there are often more men than women. There are definitely ways, though, in which we do recommend, organizations and our projects to look at gender equality and social inclusion. One way that AWA is promoting is through a GESI champion, or someone that promotes, gender equality, or groups of professionals in the workplace that do that. It's a really difficult question, though, and I couldn't give you super clear answers, especially because young water professionals, we're all aware of the issues, I'm sure, and of everyone that is interested in them and interested in improving equality. It's likely new professionals and young professionals. So I guess just to keep it in mind as you go through the early stages of your career and as you create these networks to, always think of diversity and inclusion. It's probably about all I can give you right now. Thank you for the question. Oke, thank you, Katie. Rekan-rekan sekalian, cukup menarik tadi ya. Satu pertanyaan aja kita kasih kesempatan karena diskusi yang seperti ini akan bisa dilaksanakan berikutnya dalam workshop-workshop maupun webinar-webinar lainnya, atau mungkin juga kita bisa bertemu langsung di masa yang akan datang kalau pandemi sudah berakhir. Ini hanya untuk memperlihatkan kepada rekan-rekan bahwa komunikasi antara kita dan young water professional dari Australia bisa kita laksanakan, dan teman-teman kita juga banyak yang bisa bahasa Inggris dengan bagus ya. Itu tadi sedikit intermezzo ya, ada dialog antara Indonesian Young Water Professionals and the Australian Young Water Professional. Kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok, rekan-rekan sekalian. Di sini sudah ada 82 peserta, ya. Dan dalam formulir kami kebetulan ada 4 orang atau mungkin lebih ya yang sebetulnya sudah tidak lagi masuk kategori Tirta Dharma Muda, ya. Usianya sudah di atas 35 tahun. Kita beri hormat kepada Pak Raden Ahmad Ridoni, Pak Kreshe Eduardus Retop, Pak Ahmad Harmoni, dan Pak Eko Yusuf. Ya. Pak Ridoni dari Tirta Musi Palembang, kemudian Pak Kreshe dari PDM Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian Pak Ahmad Harmoni dari Lampung Barat, Pak Eko Yusuf dari Sumeneb. Beliau ini kita daulat sebagai mentor dalam diskusi kelompok. Jadi nanti silakan lihat masuk ke dalam kelompok yang mana. Kita akan mendiskusikan topik sebagai berikut. Diskusi kelompok ya, ada room 1, room 2, room 3, room 4, room 5, dan room 6.
Nah, kami akan coba bagi secara otomatis para peserta untuk masuk ke dalam room ini, dan nanti setelah diskusi selama kurang lebih 25 menit, kita akan kembali ke dalam sesi pleno untuk menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing grup, ya, dan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Siap ya, rekan-rekan sekalian? Ini sudah disiapkan para fasilitatornya. Kami akan coba bagi dulu kelompoknya dalam breakout rooms. Jadi ada 6 rooms. Ya, kita akan bagi secara otomatis. Rekan-rekan sekalian, silakan dicek nanti masuknya kemana. Kita langsung buka semua roomnya. Kami persilakan untuk mulai berdiskusi, dan silakan dipilih salah satu ketua kelompoknya, dan nanti dipilih salah satu sebagai notulen sekaligus yang akan menyampaikan hasil diskusi. Baik, siap rekan-rekan semua ya?
Oke, gimana rekan-rekan sekalian? Sudah selesai ya diskusinya? Selesai tidak selesai? Kita harus segera laporkan karena sekarang sudah pas jam 3. Rekan-rekan sekalian, kita akan langsung mulai dari grup 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan juru bicaranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman tukang ledeng. Ini dari kelompok 1 dengan saya, perkenalkan diri Suryo Hadi Prabowo. Saya dari PDAM Kota Balikpapan selaku Kepala Subbagian Customer Service. Di sini saya boleh dibantu Kak, Bos? Dengan ini yang notulen, saya boleh dibantu dengan notulen? Ya, silakan. Oke, mohon izin untuk bisa dibuka Pak Agung. Mas Agung. Oke. Ya, ini hasil diskusi kami tadi untuk kelompok 1 terkait tata kelola organisasi yang kedepannya mungkin bisa menjadi sebuah motivasi buat teman-teman tukang ledeng menjadi muda-mudi tukang ledeng yang profesional dan bermanfaat khususnya untuk perusahaan kita sendiri, daerah kita sendiri, dan untuk Indonesia, seperti itu. Sebagai gambaran hasil diskusi kami, adapun struktur organisasi yang mana kami berharap bahwa organisasi kecil ini bisa menjadi support untuk Perpamsi Indonesia khususnya dan bisa menjadi wadah bagi kami sebagai tukang ledeng muda untuk berkreasi, berinovasi dan mengembangkan kemampuan kami khususnya di bidang air minum. Tirta Dharma Muda. Ya, tapi ini nggak apa-apa. Jadi gini, kalau yang Perumda kayak apa, Bos? Kan semua Tirta Dharma. Kita semua ini Tirta Dharma. Tirta Dharma Muda Indonesia. Ya, boleh tambah Indonesia. Kalau saya boleh nanya, pembinanya siapa? Nah, ini belum ada kesepakatan kita pembina nih siapa ini? Oh ya, tadi belum dibicarakan ya? Ya, belum. Nggak apa-apa. Jadi di sini untuk strukturnya Tirta Dharma Muda Indonesia ini ada pembina, kemudian ketua, sekretaris, humas, dan ada koordinator regional. Nah, untuk koordinator regional ini kita membagi menjadi 3 wilayah. Karena kita ini berpulau-pulau, kita mengondisikan untuk koordinator regionalnya ada regional barat, regional Indonesia Barat, regional Indonesia Tengah, dan regional Indonesia Timur. Ini bisa menjadi sebagai acuan kita untuk menyampaikan aspirasi lah atau wadah kepada para pengurus yang akan duduk di Tirta Dharma Muda Indonesia. Seperti itu, Bos. Oke. Baik, terima kasih. Jadi kami akan tampung semua usulan-usulan ini dulu ya. Jadi nanti mungkin beberapa waktu ke depan kita akan bentuk satu tim yang akan merumuskan atau memutuskan seperti apa usulan-usulan ini bisa ditetapkan ya. Tentunya dengan FGD yang lebih komprehensif. Ya. Siap. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada grup 1. Salam hormat untuk semuanya. Luar biasa. Kita lanjut ke grup 2. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tadi selaku pemimpin di grup diskusi dari grup 2 yang membahas tentang keanggotaan. Untuk hal ini akan disampaikan oleh Mbak Haninda Raffi. Dipersilakan Mbak Haninda. Oke, terima kasih buat waktunya. Ini mau buat sharing kalau terkait yang tadi kelompok 2 itu terkait tentang keanggotaan. Nah, tadi yang terkait keanggotaan ini siapa aja yang bisa join di Tirta Dharma Muda? Yang pertama yaitu kalau untuk semua pegawai PDAM yang ada di seluruh Indonesia. Terutama kan di bawah Perpamsi ada yang swasta, ada yang milik pemerintah. Jadi dua-duanya tetap bisa join, baik swasta atau negeri. Itu yang penting semuanya berada di naungan Perpamsi. Terus berapa sih umur yang bisa join?
Jadi kalau untuk umur yang bisa join itu umurnya yang berada di bawah 35 tahun. Jadi kalau selama yang belum ketika daftar dia usia masuknya 35 tahun, nggak masalah. Nanti seiring berjalannya waktu nanti akan bisa jadi mentor atau pilihan yang lain. Tapi untuk umur patokannya tetap di bawah 35 tahun. Kemudian apa sih syaratnya nanti siapa yang bisa ikut Tirta Dharma Muda? Yang pertama itu pasti mereka harus WNI karena kita warga negara Indonesia, karena mungkin nanti menghadapi ada tenaga kerja asing, jadi kita mewajibkan untuk Tirta Dharma Muda tetap kewarganegaraan Indonesia. Kemudian kalau misalnya siapa aja sih yang bisa masuk di situ, apakah harus memiliki masa kerja? Jadi untuk masa kerjanya itu di sini kita nggak ada pembatasan masa kerja, tapi paling tidak itu sudah menjadi calon pegawai atau posisinya 80% di situ. Jadi kenapa kita ambil 80%? Supaya di situ ada konsistensi atau keterikatan mereka ketika join di Tirta Dharma Muda. Dan ketika orang yang sudah 80% atau calon pegawai, setidaknya mereka sudah cukup punya pengetahuan tentang apa itu perusahaan daerah atau itu PDAM kayak gitu. Jadi kurang lebih yang bisa join yang sudah masuk calon pegawai seperti itu. Tidak ada pembatasan masa kerja. Terima kasih. Mbak Aninda atau Mas Yandi boleh nanya? Kalau misalnya mahasiswa ingin bergabung gimana? Mahasiswa Akatirta misalnya, atau dari perguruan tinggi lain yang ada teknik lingkungan, yang masa depannya memang nantinya akan bekerja di PDAM misalnya. Iya, untuk hal itu sih kita bercermin pada AWA atau Young Water Professional dari Australia, karena dari mereka kan yang jadi anggotanya adalah profesional di bidang air. Jadi untuk status yang masih mahasiswa, kita kan belum tahu apakah mereka benar-benar setelah nanti lulus akan menjadi pegawai PDAM. Jadi kami belum membahas ke arah sana, Pak Dwika. Oke, baik. Bagus sekali hasil diskusinya. Terima kasih ya untuk grup 2. Kita sama-sama. Beri kesempatan sekarang untuk grup 3. Silakan juru bicaranya. Baik, terima kasih. Ya. Mohon ini saya. Notulennya tadi catat nggak ya? Jadi sambil nunggu notulennya mencatat. Ya. Kan ini kita tadi membahas tentang database, yaitu akumulasi dari tadi poin pertama atau grup pertama yaitu tentang kelembagaan, terus yang kedua tentang rekrutan, kemudian kan bergulir ke database. Nah, tentunya database ini pasti berkaitan dengan perekrutan tadi ya. Nah, database jadi tinggal kita via medianya aja, media yang kita akan mau mau kita jalankan untuk merekrutan ini seperti apa. Jadi kita ada 2 poin tadi. Yang pertama adalah kita butuh namanya admin untuk bisa mengakses database yang terus bergulir ya, atau terus ada pendaftaran yang melalui Google Form. Jadi yang pertama adalah database, yang pertama adalah penyimpanan ruang, yaitu menggunakan Google Drive. Kemudian yang kedua adalah Google Form. Ya mungkin Google Form yang sudah disampaikan oleh Perpamsi tadi, kita ada modifikasi lebih karena mungkin nanti berkaitan sama bidang yang teknik dan non teknik ya. Di situ kita akan bagi, nantinya kita akan klarifikasi karena kita bisa lihat bahwasannya PDAM ini tidak melulu tentang perpipaan tapi juga tentang manajerial ya. Itu jadi mungkin itu Pak Dwika 2 poin itu yang baru kita bisa diskusikan di kesempatan kali ini. Oke, jadi database-nya sementara masih seperti yang sedang kita jalankan sekarang ya, ada Google Drive. Iya betul, masih sama, betul. Oke, terima kasih Mas Adam. Ya. Kita beri aplaus untuk grup 3. Lanjut ke grup 4. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Dwika. Saya ada Hari Kurniawan. Saya diamanahkan dari teman-teman tadi sebagai ketua di grup 4 mengenai sumber pendanaan. Tadi kita cukup alot debatnya, cukup alot perbincangannya. Jadi
Untuk ini mungkin saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Hari Kurniawan. Saya dari Tirta Sastra Kota Depok. Tirta Sastra Kota Depok. Jadi untuk sumber pendanaan di forum Tirta Dharma Muda sendiri nanti ke depannya kita harapkan ada 4. Yang pertama itu adalah dari PDAM sendiri, ya. Dari PDAM sendiri. Mungkin nanti notulensi Mbak Tiara bisa dilihatkan dari PDAM sendiri. Lalu dari lembaga donor, ya, mungkin nanti ada IWOS, ada yang lain, mungkin AWAK juga mungkin bisa masuk, berperan aktif di sana. Lalu ada sponsor-sponsor, misalnya sponsor-sponsor ini misalnya dari yang sesering mungkin kita pakai, mungkin kalau kita PDAM mungkin berarti perpipaan, ada sponsor-sponsor yang bisa kita pakai, ya mungkin bisa ngasih di dalamnya. Yang utama mungkin sumber pendanaan utama 75%-nya ialah Perpamsi sendiri, Pak. Gitu, Pak. Jadi mungkin ada 4 sumber pendanaan yang mungkin nanti menjadi rujukan kita. Oke, terima kasih. Mungkin itu, Pak, dari kita. Kalau boleh satu pertanyaan, apakah anggota Tirta Dharma Muda juga boleh kita mintai kontribusinya, misalnya semacam iuran anggota? Atau Kalau tidak disarankan? Nantinya ke depannya mungkin bisa, tapi kalau untuk sekarang belum dulu deh, Pak. Untuk menarik anggota dulu, Pak. Bagusnya, Pak. Oke. Kalau lebih baik saat ini adalah sumber pendanaan utama Perpamsi tetap, Pak. Ya. Mungkin itu. Kebetulan Perpamsi sekarang pendanaannya untuk kegiatan ini dapat dari Australian Water Association. Oh, berarti AWA. AWA berarti sumber dana utama kita dong sekarang. Tapi AWA itu uangnya dari Australian Water Partnership, itu Mbak Katie. Mbak Katie oke tadi katanya, oke katanya. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali. Grup berapa tadi? 4 ya? 3? 4. Sekarang ke grup 5. Selamat sore. Tadi ada ketuanya dari Mas Effendi. Mohon maaf, unmute. Ya, perkenalkan nama saya Effendi Rahman dari PDAM Tirta Kencana Kabupaten Jombang, yang mana tadi dipilih oleh Ibu Andi sebagai ketua karena pada saat milih belum ada yang mau ini jadi ketua, jadi ya langsung saja dipilih sama Ibu Andi. Setelah dipilih, langsung tadi Ibu Andi bertanya, rencana kerja apa Mas Rahman, Mas Effendi, dan program menarik apa, dan kegiatan apa saja. Jadi kami saking semangatnya, jadi nggak sempat untuk membentuk pembina, ketua, sekretaris, ataupun dan lainnya, Pak. Sesuai dengan harapan, kelompok 5 sangat komplit sekali, sesuai dengan harapan saya, ada di bidang huplang, pembukuan, SDM, bahkan ada sekretaris pribadi dari direktur, perlengkapan, GIS, dan juga SKADA. Nah, dari sini saya harap dalam membentuk sebuah perusahaan, Mas Effendi, tentunya, ya Pak. Maaf, bisa langsung ke poin-poin program yang tadi didiskusikan. Ya. Programnya mungkin bisa ditampilkan untuk notulennya tadi saya, Pak. Mas Effendi, ini ada di chat. Saya sudah kirim ada di chat. Mas Effendi. Iya. Oh ya, sebentar. Iya, untuk program kerjanya kita mengadakan pelatihan dalam pengembangan SDM apa saja, yaitu untuk pelatihan leadership dan pelatihan di bidang teknologi ada GIS, SKADA, dan pelatihan dalam mengelola data-data. Kemudian ada webinar sharing inovasi antar PDAM dan yang tidak kalah penting ada studi tour ke PDAM yang lebih maju dari kita dan PDAM luar negeri kalau bisa sih di Australia itu. Kemudian mengundang senior dan purna PDAM yang kompeten untuk sharing. Sharing apa ya? Sharing ilmu. Apa saja yang sudah diberikan para senior selama menjabat di PDAM. Untuk keberhasilan ataupun kendala yang dialami PDAM masing-masing. Dan yang terakhir, membuat rekrutmen terbuka. Sudah cukup itu saja, Pak. Rekrutmen terbuka maksudnya?
rekrutmen anggota atau itu tadi kita rekrutmen terbuka anggota juga PDM juga, Pak. Oh, kalau yang anggota tadi di grup 2 diskusinya. Nggak apa-apa. Jadi program kalau mengenai ini gimana? Konferensi tahunan atau 2 tahunan? Karena di Australian Water Association itu mereka bikin konferensi kalau nggak salah setiap 2 tahun, dan setiap tahunnya ada seminar di Auswater. Kita juga buat seperti itu atau gimana? Mungkin untuk kedepannya mungkin iya, Pak, karena kita juga terbatas dari bahasa juga sih, Pak. Mungkin teman-teman yang lainnya bisa bantu untuk bagian SDM-nya. Di Bu Ariska ya. Oke, nanti bisa kita dapatkan ininya, file-filenya ya, hasil diskusinya. Kita langsung ke grup 6 dulu ya, Mas Effendi ya. Ya, applause untuk grup 5. Silakan grup 6. Ya, di grup 6 media komunikasi yang efektif menurut grup 6 tadi ada 2, yaitu WhatsApp group dan Facebook group. Nah, untuk WhatsApp group ini, Mas, berisikan peserta utama di Tirta Dharma Muda ini yang sudah terdaftar di Perpamsi. Jadi di WhatsApp group ini untuk sharing-sharing di internal Tirta Dharma Muda. Dan untuk WhatsApp grupnya ini berisi tentang sharing-sharing pengalaman, ilmu, atau mungkin best practice dari teman-teman yang sudah dilakukan teman-teman, itu bisa di-share di Facebook grupnya. Itu, Mas. Dan ada lagi satu masukan tadi, Tirta Dharma Muda ini punya semacam rubrik sendiri di majalah Air Minum, tapi isinya artikel, Mas. Oke. Ya, itu. Sudah? Ada lagi? Sudah, Mas. Oke, makasih grup 6. Tugas yang pertama untuk grup 6, setelah selesai Lokakarya ini, tolong dibuat grup. Saya sih usulkan sebaiknya kita pakai grup Telegram aja daripada WhatsApp, karena di Telegram kita bisa upload file yang besar-besar tanpa batasan. Setuju. Mungkin rekan-rekan setuju ya? Di WhatsApp kita mungkin sudah terlalu banyak grup, jadi sering terganggu gitu ya. Sering hilang pesannya, tertimpa oleh pesan-pesan dari grup yang lain. Ya, oke, jadi sepakat ya, kami mohon grup 6 setelah selesai dari Lokakarya ini, tolong dibuat grup Telegramnya. Nanti Mbak Tiara dan Mbak Eka akan share list pesertanya berikut nomor HP-nya. Ya, oke, rekan-rekan sekalian, kami rasa cukup. Nanti juga hasil diskusi grupnya tolong di-upload di grup Telegram, ya, grup Telegram Tirta Dharma Muda. Jadi kita semua bisa dapat dokumennya ya dari rekan-rekan sekalian. Baik, kita sudah hampir 2,5 jam berdiskusi, rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan tolong sampaikan ke rekan-rekan yang lain. Bukan berarti bahwa yang tidak dikirim link untuk ikut ke Lokakarya ini tidak diizinkan bergabung, tapi kita hanya memikirkan bagaimana Lokakarya yang pertama ini efektif dalam berdiskusi. Jadi kita tidak bisa mengundang lebih dari 150 orang. Jadi itu berikutnya kita akan selenggarakan lagi diskusi-diskusi yang bisa melibatkan lebih banyak rekan-rekan yang berminat bergabung dengan Tirta Dharma. Mau tanya Pak. Ya, silakan Pak Nyong Ondo. Mau tanya sebentar Pak. Ya. Kita nanti di-add langsung masuk ke grup Telegram ya Pak? Ya, betul Pak.
selagi sudah terdaftar ya di Google Form. Oh, oke. Baik, rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang ingin berkomentar, kita sudahi lokakarya kita pada hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Australian Water Association, kepada Robbie, Katie, dan Shane atas sharingnya. Rekan-rekan sekalian, lokakarya hari ini hostingnya adalah Australian Water Association, bukan Perpamsi. Jadi kita menggunakan fitur breakout room yang mereka punya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita tindak lanjuti sesuai dengan hasil diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas untuk kita semua. Waalaikumsalam.